Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Sejak tim nasional Indonesia beralih kursi pelatih dari Simon McManamy menuju Sintayong pada 2019 yang lalu, Sintayong terus membuat progres yang nyata untuk tubuh tim nasional Indonesia. Tidak diragukan lagi loyalitas Sintayong dan juga profesionalnya ia menangani tim nasional Indonesia. Contoh yang terbaru ketika tim nasional kita U23 sedang berlaga di Piala Asia Qatar dan secara terbuka dicurangi oleh keputusan-keputusan wasit yang kerap kali merugikan tim nasional Indonesia. Sintayong menjadi orang pertama yang pasang badan protes keputusan wasit. Kemudian ketika Ketua Umum PSSI beralih dari Iwan Bule menuju Erick Thohir, mendapat partner yang sepemikiran dengannya, Sintayong kemudian mempertajam lagi program naturalisasi. Terlepas dari pro kontra yang ditimbulkan oleh program naturalisasi yang dijalankan oleh Sintayong dan juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dampak dari naturalisasi tersebut semakin terasa di tim nasional Indonesia. Lihat saja, pilar-pilar tim nasional senior kita sekarang sangat-sangat muda. Bahkan 11 atau 10 pemain tim nasional U23 sekarang adalah pemain senior yang sudah berlaga di kualifikasi Piala Dunia yang lalu. Dan imbasnya, meskipun menjadi tim debutan di Piala Asia U23 Qatar tahun ini, tim nasional Indonesia sudah berhasil menembus fase semifinal dan berpeluang lolos ke Olimpiade Paris mendatang. Dalam proses meraih prestasi tersebut, tentu saja tim nasional Indonesia membutuhkan mental yang kuat dan juga semangat yang tinggi dalam berjuang di lapangan. Dan itu berhasil dibuktikan dengan menggulung tim-tim kuat raksasa Asia di kelompok umur U23 macam Australia, Yordania, dan bahkan negara kelahiran Sintayong sendiri, Korea Selatan. Tentu di balik perubahan mental bertanding dan juga semangat juang yang tinggi di lapangan tersebut ada peran dua orang yang Mimin lihat. Di samping pelatih Sintayong secara tidak langsung, Ketua Umum PSSI juga kerap kali menyambangi loker tim nasional Indonesia setiap kali selesai bertanding. Di video yang beredar yang terbaru, bahkan Erick Thohir memompa semangat Garuda Muda setelah kalah dari Uzbekistan secara menyakitkan dan memberi motivasi bahwa masih ada harapan untuk lolos otomatis ke ajang Olimpiade dan memenangkan laga perebutan peringkat ketiga melawan Irak. Sehati dan sepemikirannya antara Bapak Erick Thohir dan juga pelatih tim nasional Indonesia Sintayong sebenarnya sesuatu yang diperlukan oleh PSSI sejak lama. Bersinerginya Ketua Umum PSSI dan pelatih tim nasional membuat program-program yang mereka jalankan berjalan dengan lancar. Imbasnya tentu prestasi tim nasional Indonesia yang sekarang kita lihat. Sejarah demi sejarah, rekor demi rekor yang dicatatkan Sintayong. Ternyata ada peran Bapak Erick Thohir di balik layar. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, mampukah Ketua Umum PSSI selanjutnya setelah Erick Thohir
melanjutkan fondasi yang telah ditanamkan, yang telah dibuat oleh Bapak Erick Thohir di PSSI. Jujur saja, PSSI yang sekarang adalah PSSI yang paling baik menurut Mimin, dan bahkan yang terbaik sepanjang masa. Sepanjang Mimin mengenal yang namanya PSSI sebagai induk organisasi sepak bola seluruh Indonesia. Begitu juga dengan pelatih tim nasional Indonesia. Sintayong adalah pelatih terbaik sepanjang Mimin mengikuti perkembangan tim nasional Indonesia. Bagaimana menurut kalian, football lovers? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.